warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, untuk pemberian ASI ini dapat dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun. Dan saat udah 6 bulan itu barulah diperkenalkan dengan empasi atau makanan pendamping ASI. Untuk ASI sendiri, ASI eksklusif sendiri ini di sini ini menyusui bayi ini sampai benar-benar bayi merasa cukup dan kenyang. Jadi kalau misal dirasa payudara yang satu sudah tidak ada isi, maka diganti dengan payudara satunya lagi. Nah, biasanya bayi itu rata-rata menyusu lamanya 5-15 menit. Jika kurang dari 5 menit atau lebih dari 30 menit, ini berarti ada masalah dalam menyusui, entah itu perlengkapannya tidak benar atau yang lainnya. Nah, untuk pemberian ASI eksklusif ini dilakukan ya sampai bayi berusia 6 bulan yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk mencapai keberhasilan ASI eksklusif, ini WHO dan UNICEF merekomendasikan langkah-langkah untuk memulai dan mencapai ASI eksklusif. Yang pertama itu dengan IMD, dan juga yang kedua dengan ASI eksklusif. Jadi dia tanpa memberi makanan dan minuman tambahan sampai bayi benar-benar usia 6 bulan. Kemudian dengan selalu memberi ASI ketika bayi ini meminta on demand. Jadi sesering bayi minta harus diberi ASI agar ASI eksklusif ini berjalan. Nah, kemudian tidak memberi botol susu dan empeng kepada bayi yang masih berusia 0-6 bulan ya. Nah, kemudian jika ibu tidak bersama bayi, maka untuk mengeluarkan susu ini dengan memompa dan memuat dengan tangan, dan juga ibu ini dapat mengontrol emosi dan pikiran agar tenang dan tidak menghambat produksi ASI itu sendiri. Nah, di sini untuk penyimpanan ASI kan ketika ibu sibuk bekerja, ini sebaiknya ASI ini disimpan. Nah, ada cara-caranya. Kalau misal mau disimpan di dalam wadah, itu lebih baik wadahnya disterilisasi dulu, direndam di air panas atau air mendidih selama 5-10 menit. Nah, dan juga saat memerah dengan tangan, ini sebaiknya mencuci tangan dahulu. Nah, untuk penyimpanannya, ASI ini bertahan selama 6 jam jika ditaruh di suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Bertahan selama 24 jam jika ASI ini ditaruh di tempat pendingin dan diberi es balet. Nah, kemudian dapat bertahan selama 5 hari jika susu ini disimpan di pendingin dengan suhu mencapai 4 derajat Celcius, dan dapat bertahan selama 6 bulan jika ditaruh di freezer dengan suhu kurang dari 18 derajat Celcius atau kurang dari itu. Nah, sebaiknya saat memerah dan mewadahi ASI ini diberi label. Jadi nanti ketika mau digunakan, itu gunakan ASI yang lebih dulu diperah. Nah, untuk cara mencairkannya atau cara pemakaian ASI perah, nah untuk ASI yang dibutuhkan itu dapat menggunakan penghangat ASI elektrik yang bisa digunakan di rumah, dan jika tidak tersedia dapat dihangatkan ya, direndam di air hangat pada mangkok. Nah, kemudian
ASI perah yang dibekukan ini sebaiknya tidak langsung dikeluarkan dalam suhu ruang, tetapi diletakkan lebih dulu di ruang pendingin pada kulkas, kemudian baru dihangatkan. Dan juga jika ASI perah ini segera dibutuhkan, maka bisa ditempatkan di bawah air yang mengalir dan kemudian baru dialiri air hangat gitu. Jadi saat mencairkan ASI yang beku ini jangan langsung direndam di air panas karena takutnya akan merusak antibodi atau zat-zat yang terkandung di dalam ASI. Tapi zat gizi pada ASI perah ini atau ASI yang dibekukan ini lebih baik daripada susu formula. Jadi lebih baik diberikan ASI perah daripada harus mengganti dengan susu formula. Mungkin ini saja penjelasan mengenai ASI eksklusif. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.